Yang kita peringati pada tanggal 24 Maret lalu mengingatkan kembali bahwa tuberkulosis atau TBC masih menjadi salah satu permasalahan kesehatan yang dihadapi dunia saat ini. Berdasarkan data yang ada, saudara, ada 9,9 juta jiwa di dunia yang menderita TBC dan 1,5 juta diantaranya meninggal akibat penyakit TBC yang sebetulnya bisa dicegah dan juga diobati ini. Nah, kalau kita berbicara dalam konteks Indonesia, maka Indonesia menjadi salah satu negara dengan beban TBC tertinggi ketiga setelah India dan juga China, yang menjadikan Indonesia menjadi satu dari 8 negara yang menyumbang 2/3 kasus TBC di dunia. Sementara kalau kita berbicara tentang Jawa Timur sendiri, yakni saat ini di tahun 2022 ada peningkatan yang cukup signifikan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yang kemudian menjadikan kasus TBC atau tuberkulosis di Provinsi Jawa Timur menjadi tertinggi kedua setelah Provinsi Jawa Barat. Namun berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah dengan stakeholder lainnya untuk bisa menekan atau melakukan eliminasi terhadap kasus tuberkulosis di Jawa Timur, yang akan kita bahas hari ini bersama saya, Aryo Wibowo. Tentu untuk bisa berbincang terkait dengan hal tersebut, kali ini telah hadir 3 narasumber di Studio 1 TVRI Jawa Timur. Di ujung kanan saya sudah hadir Pak Benjamin Kristianto, anggota Komisi DPRD Provinsi Jawa Timur. Pak Benjamin, selamat sore. Selamat sore, Bapak. Terima kasih banyak Pak Benjamin sudah hadir hari ini untuk membahas terkait dengan bagaimana upaya yang sudah dilakukan untuk bisa mengendalikan atau juga menekan kasus TBC di Jawa Timur. Ya, selain Pak Benjamin juga telah hadir di tengah-tengah kita Ibu Sulfi Dwi Anggraini. Beliau merupakan Kasih Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur. Bu Sulfi, selamat sore. Selamat sore. Terima kasih juga Bu Sulfi juga hadir hari ini. Selain Pak Benjamin dan juga Bu Sulfi telah hadir, beliau merupakan Kepala Biro Hukum Seda Provinsi Jawa Timur, Ibu Lili Puji Astuti. Bu Lili, apa kabar? Alhamdulillah baik, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Lili juga telah hadir sore hari ini. Tentu kalau kita berbicara terkait dengan kasus tuberkulosis atau TBC, tadi di awal saya sudah memberikan sedikit gambaran bagaimana kemudian penyakit ini menjadi sebuah permasalahan tidak hanya Indonesia tapi juga dunia, begitu ya. Saya ingin mengawali diskusi kita sore hari ini dari Ibu Sulfi terlebih dahulu untuk memberikan gambaran terkait dengan bagaimana kondisi atau situasi kasus TBC tuberkulosis per 2022 kemarin. Ya, terima kasih Mas. Jadi memang benar yang disampaikan. Jadi tuberkulosis itu masih menjadi salah satu masalah kesehatan yang ada di Jawa Timur. Kalau kita melihat data di Jawa Timur tahun 2022, kalau dari estimasi kasus ya, perkiraan kasus TBC yang ada di Jawa Timur itu sebanyak 107.547. Dan kami sudah berhasil menemukan itu adalah sebanyak 81.753. Dari hasil penemuan ini 81.753 yang berhasil kita obati adalah 68.763. Jadi yang berhasil kita obati masih sekitar 89% dari target 90%. Ya. Jadi itu adalah kondisi Jawa Timur tahun 2022. Jadi sebenarnya kalau kita lihat tantangan kasus TBC, tidak hanya kasus TBC sensitif obat, tapi juga ada kasus TBC resisten obat. Juga ada TBC pada anak, TBC HIV ya, yang itu juga masih menjadi tantangan semuanya yang ada di Jawa Timur. Ya, jadi cukup kompleks permasalahannya dan itu yang kemudian mengapa pemerintah Provinsi Jawa Timur melakukan pengendalian dengan lintas sektor ya, tidak hanya di satu sektor saja. Ya. Saya berikutnya ingin ke Bu Lili. Bu Lili, kalau kemudian kita berbicara tentang bagaimana upaya yang sudah dilakukan oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur di tahun 2022 kemarin sudah disahkan Pergub terkait dengan pengendalian atau penanggulangan TBC, yakni Pergub nomor 50 tahun 2022 ini. Bagaimana kemudian pemerintah Provinsi Jawa Timur menggambarkan atau gambaran umumnya isi dari Pergub nomor 50 itu seperti apa, Bu Lili? Mungkin bisa diberikan gambaran. Ya, terima kasih. Jadi begini, penanganan atau pelayanan kesehatan itu kan merupakan hak setiap orang. Ada di pasal 28H ayat 1 Undang-Undang Dasar. Nah, kemudian di pasal 28I ayat 4 itu disebutkan kalau pemenuhan, perlindungan dan penegakan terhadap hak asasi manusia menjadi tanggung jawab negara, terutama pemerintah dan pemerintah daerah ini artinya ya. Nah, melihat kondisi seperti itu berarti pemerintah provinsi punya tanggung jawab untuk menyelesaikan kasus-kasus tuberkulosis yang tadi disampaikan Bu Sulfi, ada 81.000 lebih ya. Jadi di sini pemerintah punya tanggung jawab. Nah, dengan adanya tanggung jawab itu pemerintah melakukan berbagai strategi.
ada tindakan nyata, misalnya Bu Suri mungkin melakukan berbagai upaya strategi karena di sini dinas kesehatan dan ada juga Pak Benyamin ini selain DPRD juga dokter juga, jadi memang beliau juga melakukan secara medis juga ya penanganannya. Tetapi kemudian di sini ada nawacita juga dari pemerintah Provinsi Jawa Timur, Bu Gubernur, itu salah satunya adalah Jatim Cerdas dan Sehat. Nah disinilah ada tanggung jawab untuk memenuhi pelayanan kesehatan dalam meningkatkan kesehatan masyarakat Jawa Timur, sekaligus juga untuk melaksanakan nawacita untuk mencapai Jatim Sehat dan Cerdas itu, maka kita menyusun Peraturan Gubernur nomor 50 tahun 2022 yang tujuannya adalah sebagai pedoman. Jadi sebagai pedoman bagaimana nanti di sini stakeholder dinas kesehatan maupun masyarakat maupun fasilitas pelayanan kesehatan untuk melakukan berbagai strategi dalam mencegah dan penanganan. Jadi artinya mencegah dan penanganan terhadap penyakit tuberkulosis, yaitu berupaya dengan bagaimana sih memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu, yang efektif, yang kemudian terjangkau juga, sehingga mutu kesehatan masyarakat di Jawa Timur jadi lebih bagus. Nah, isinya apa saja? Pertama pasti isinya adalah memberikan legitimasi kepada teman-teman di dinas kesehatan maupun OPD teknis, karena tadi TBC itu juga dari ada berbagai macam ya. Ada TBC karena apa tadi? Anak, ya juga karena HIV itu dia. Jadi ada berbagai cara. Nah inilah kita legitimasi, karena kita ini negara hukum. Kalau nggak ada dasar kewenangan, kita melakukan tindakan itu kadang-kadang itu tidak ada kewenangan. Seperti COVID kemarin misalnya, mau menutup warung, restoran, belum ada dasar hukumnya. Kita sudah dikenakan, banyak orang-orang yuris itu, ini pemerintah melakukan tindakan nggak ada dasar hukumnya, nggak benar ini. Nah, menimbulkanlah ada gugatan, ada begini. Padahal tujuan kita adalah untuk apa tadi? Mencegah dan penanggulangan. Nah, oleh karena itulah kemudian kita menyusun Pergub 50 2022. Pertama isinya adalah satu, memberikan kewenangan kepada pemerintah provinsi sendiri, karena kewenangan ini pasti Dewan juga akan menyediakan tambahan anggaran gitu kan. Pasti ada anggaran. Jadi kan kewenangan kan selalu diikuti dengan anggaran. Itulah salah satunya. Kemudian salah duanya, bagaimana sih cara-cara strategi kegiatan untuk melakukan penanggulangan atau pencegahan. Kemudian juga bagaimana kita bisa menstimulasi peran serta masyarakat, peran serta juga pihak-pihak yang lain. Karena ini nggak bisa, kesehatan itu tidak hanya tanggung jawabnya pemerintah daerah, provinsi atau kabupaten, juga pemerintah pusat dan masyarakat. Nah ini bagaimana? Ini melegitimasi juga adanya partisipasi. Kemudian apa sih yang harus dilakukan bagi fasilitas kesehatan, kemudian masyarakat sendiri. Ini tindakan-tindakannya ada. Biasanya kalau kita ngomong hukum itu kan ada norma perintah ya, ada larangan, ada kewajiban. Itu yang tujuannya ke sana. Jadi intinya Peraturan Gubernur nomor 50 2022 ini memberikan legitimasi kewenangan, kemudian berisi cara-cara strategi bagaimana penanganan dan pencegahan, serta menjadi payung hukum kalau kemudian perlunya ada kerjasama. Jadi artinya di sini dunia usaha atau apapun bekerja sama dalam penanganan. Itu karena di dalam pergub tersebut yang saya baca juga ada hal terkait dengan mitra kemitraan ya Bu. Bagaimana kemudian hal ini bisa ditanggulangi, dikendalikan secara bersama-sama. Tadi dari Bu Sulfi juga sempat menyebutkan angka terkait dengan bagaimana kemudian angka ini meningkat signifikan begitu ya. Saya ingin ke Pak Benyamin sebagai seorang dewan dan juga praktisi begitu melihat bagaimana peningkatan signifikan dari tahun 2001 ke 2022. Ini apa yang kemudian Dewan lihat terkait dengan peningkatan kasus TBC di Jawa Timur ini, Pak Benyamin? Iya, jadi pertama kali saya mau menyampaikan pada Biro Hukum dan kepada Bu Gubernur. Jadi dengan adanya 5 pergub yang nomor 50 ini, memang betul yang disampaikan. TBC itu harus digunakan, jadi di pasal 2 itu disampaikan bahwa kita harus efisien, efektif, dan terjangkau. Jadi harus program penanggulangan TBC itu harus terprogram dengan baik. Kenapa? Ini menjawab pertanyaan Mas tadi. Sebenarnya setiap bayi lahir itu sudah diimunisasi namanya BCG. Wajib dari dulu, dari saya kecil pun. Nah, berarti waktu dari BCG itu mestinya TBC tereliminir.
seharusnya. Tapi kenyataannya ternyata TBC masih tinggi, tadi disampaikan, bahkan naik, begitu ya sampaikan. Padahal target kita di dalam pergub ini 2035 itu eliminir, 2050 nol, zero. Apakah kita bisa mampu ke sana? Pertanyaannya kemampuan itu bisa kalau yang tadi disampaikan, kita bekerja sama semuanya. Dalam arti gubernur memerintahkan Biro Hukum bikin payung hukumnya, lalu Dinas Kesehatan yang kita percaya untuk melaksanakan, anggota DPR ini membantu dalam anggarannya dan program-program. Nah, salah satu dalam pergub ini, saya lupa di pasal berapa, salah satunya adalah melakukan surveillance maupun surveillance itu maksudnya mengawasi, gitu ya, baik itu yang sudah didapat maupun tidak terhadap sekitarnya. Artinya angka yang kemarin kecil sekarang naik itu belum tentu yang kemarin itu kecil, Mas. Hanya belum terdeteksi. Betul. Begitu. Jadi angka kecil yang lalu belum terdeteksi sehingga itu yang menyebabkan sekarang ini nilainya bagus, begitu. Nah, makanya kita jangan bangga juga bahwa kita kecil saja. Belum tentu fenomena gunung es itu selalu ada. Artinya di puncak itu berapa, ternyata di bawahnya itu tinggi, besar, begitu. Nah, di pergub ini saya baca sekilas itu memang sudah lengkap. Jadi mulai dari preventif pencegahannya harus, surveillance pengawasan ataupun survei ke lapangannya juga harus, lalu menangani TBC-nya mulai dari kecil, dari mulai anak-anak, lalu juga pada orang yang imunnya turun, gitu ya, umumnya pada HIV ataupun gangguan gizi dan lainnya. Karena penanggulangan TBC tidak sebatas penyakit TBC, tetapi penyakit yang menyertainya itu harus kita tangani juga. Penyakit yang menyebabkan daya tahan dia lemah sehingga terjadi TBC tersebut, begitu ya. Jadi sebenarnya yang menjawab pertanyaan Mas, sebenarnya bukan berarti ini kenaikan, tetapi mungkin ini adalah data yang lebih real. Betul. Dengan hasil survei yang lebih bagus. Nah, bagaimana kita bahu-membahu untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, begitu ceritanya. Baik, menyambung apa yang disampaikan oleh Pak Benyamin, kemarin juga Bu Gubernur menyampaikan bahwa ternyata target dari Jawa Timur sendiri tidak hanya soal bagaimana menyembuhkan atau dalam persoalan kuratif, tapi bagaimana kita menemukan, begitu ya, menemukan kasus-kasus yang selama ini belum terdeteksi, seperti apa yang tadi disampaikan oleh Pak Benyamin. Dan ini yang saya baca juga targetnya bahwa dari 100 orang ini bisa ditemukan 65 orang, begitu. Bagaimana Bu Sulfi? Iya, betul. Jadi memang kalau kita dari sisi surveillance, kalau surveillance-nya aktif, ya yang tadi disampaikan Pak Benyamin ya. Jadi surveillance itu bisa aktif berbasis masyarakat, ya. Jadi kalau kita hanya pasif nunggu di fasilitas layanan kesehatan, nggak mungkin kita bisa membongkar fenomena gunung es. Betul. Jadi harus jalan dua-duanya. Surveillance aktif di masyarakat juga jalan, surveillance pasif yang ada di layanan juga jalan. Sehingga ketika kita tenaga kesehatan itu menemukan, nih kok ada gejala ke arah TB, kita curiga, ya kita teskan untuk tes TBC. Begitu juga pada masyarakat. Kalau masyarakat itu menilai dirinya sendiri, self assessment, oh ini kira-kira kayaknya saya ini ada tanda dan gejala ke TBC. Oke, berarti saya harus aware untuk datang ke fasilitas layanan kesehatan. Atau ketika dia melihat saudaranya, melihat tetangganya, atau melihat sekitarnya, ini kok ada tanda dan gejala sakit TBC. Nah, itu juga dianjurkan untuk datang ke fasilitas layanan kesehatan. Jadi dua jalan itu yang bisa membantu kami untuk menemukan kasus-kasus terduga TBC, sehingga ini, oh ini arahnya benar-benar TBC atau bukan. Nah, jadi fenomena gunung es yang tadi disampaikan Dr. Benyamin itu benar. Jadi kalau surveillance-nya menemukan aktif, justru itu adalah mau membongkar. Nampaknya kelihatannya kecil, padahal sebenarnya di sekitarnya jauh lebih banyak gitu. Ya alhamdulillah kalau kita kemarin memang di pasca Covid 2 tahun berturut-turut, tahun 2020, 2021, penemuan kasus kita itu terkesan turun. Karena memang Covid-nya jauh lebih tinggi gitu ya. Nah, alhamdulillah tahun 2022 kita sudah mulai bangkit, penemuan kasus sudah mulai naik lagi. Jadi alhamdulillah ini laporan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kota juga udah banyak, fasilitas juga mulai aktif. Jadi ini adalah sebuah kinerja yang baik. Penemuan kasus terduganya banyak, penemuan kasusnya juga banyak, sehingga kita bersama-sama membongkar fenomena gunung es. Karena semakin cepat ditemukan, terdeteksi juga akan lebih cepat untuk pengendalian dan juga pengobatannya, begitu ya. Bu Lili, kalau dari tadi disampaikan bahwa ini membutuhkan peran serta dari masyarakat agar proaktif, di dalam pergub tersebut juga disebutkan bahwa dibutuhkan peran dari masyarakat untuk tadi juga ketika dalam lingkungannya atau mungkin orang sekitarnya yang mungkin menjadi suspek dari
dari TBC ini mungkin juga bisa dilaporkan begitu. Nah, bagaimana implementasi atau pelaksanaannya Pergub ini terkait dengan pemberdayaan masyarakat tersebut, Bu Lili? Ya, terima kasih. Hari ini salah satunya adalah kita sosialisasi. Jadi sosialisasi Pergub ini tujuannya adalah masyarakat itu bisa memahami, kemudian bersama-sama melaksanakan. Jadi bersama-sama melaksanakan untuk kita mulai bekerja sama. Satu pertama, kalau kita sakit itu tadi jangan malu untuk lapor. Jangan malu, kadang karena mohon maaf ya, TBC orang melihatnya penyakit ini jadi malu. Iya, seperti aib. Jadi malu. Kemudian ini penderitanya sendiri atau keluarganya sudah nggak apa-apa lapor. Tujuannya adalah untuk segera sehat gitu loh. Dan tidak makin banyak yang sakit. Terus kemudian yang kedua masyarakat sendiri. Kalau tahu ada keluarganya atau tetangganya, proaktif tadi membantu lapor ke pelayanan kesehatan atau ke puskesmas atau kemana. Karena sekarang mungkin saya tahu juga pelayanan kesehatan untuk penanganan TBC ini sudah di puskesmas. Jadi artinya layanan masyarakat sudah arahnya sudah mendekati masyarakat gitu. Jadi pelayanan itu sudah mendekati masyarakat. Nah, oleh karena itu tadi Pergub ini perlu mungkin dengan di TVRI ini ya, akhirnya sambil ngabuburit ini ya, nunggu buka puasa, orang melihat TVRI walaupun bukan banyak pilihannya gitu, tapi mungkin sebagian orang masih seneng kan mendengarkan, kan ini ilmu. Saya sendiri sering juga mendengarkan TVRI, tujuannya untuk apa? Ada apa sih yang baru disampaikan? Jangan hanya lihat sinetron saja gitu. Kalau sinetron itu dunia lain itu, bukan dunia nyata. Tapi inilah ilmu. Betul. Jadi kita mengumumkan itu ya, menyampaikan ini, kemudian masyarakat tahu, oh gitu ya artinya. Jadi itu bisa disembuhkan, kemudian kita mengetahui juga untuk meningkatkan kesehatan, karena itu nanti dampaknya ya ke ekonomi, ke sosial, kemanapun. Jadi salah satunya bagaimana caranya, kami Biro Hukum lewat ini, kemudian sosialisasi juga kami ke desa. Jadi kalau Biro Hukum, karena provinsi itu kan wilayahnya kabupaten kota se-Jawa Timur. Kabupaten kota itu punya bagian hukum gitu ya, dia yang juga lakukan, tetapi tetap kami mengambil peran. Kami melakukan sosialisasi ke desa-desa. Jadi seringkali malah ke desanya itu sampai yang tidak terjangkau. Jadi jauh-jauh gitu, saya kadang kalau ikut itu, ini jalannya jembatannya kecil gitu ya, mobil saya kadang, ini terpaksa jalan kaki gitu. Nah, begitu. Nanti kemudian dari teman-teman Dinas Kesehatan. Dinas Kesehatan juga melakukan sosialisasi tapi dengan bentuk yang lain. Dia tidak hanya ngomong pergubnya, tapi bagaimana cara-cara penanggulangan, cara pencegahan. Kemudian juga teman-teman dari DP3AK, penanganan pemberdayaan perempuan dan anak. Ini kan banyak sekali OPD yang terkait ini banyaknya. Jadi ini peraturan Gubernur Jawa Timur, bukan peraturan Gubernur Dinas Kesehatan. Jadi bukan, ini peraturannya Gubernur Jawa Timur yang kemudian juga pelaksanaan dari perdanya upaya kesehatan yang juga dibuat oleh Dewan. Artinya Pak Binyamin maupun dewan-dewan yang lain juga berusaha melakukan sosialisasi ini. Jadi banyak cara kita lakukan supaya masyarakat itu paham. Jadi regulasi sudah ada, payung hukum sudah ada, memberikan legitimasi tadi kepada pihak-pihak yang berwenang untuk bisa ikut serta mengendalikan kasus tuberkulosis yang ini bukan menjadi tanggung jawab dari satu pihak saja, tapi seluruhnya begitu ya, Bu ya, termasuk juga masyarakat agar ikut berperan aktif untuk bisa mengendalikan kasus ini. Nanti kita akan lanjut kembali, Bu Lilik, Bu Surfi dan juga Pak Binyamin masih dalam ruang publik. Kita akan kembali sesaat lagi setelah jeda yang satu ini.
stunting. Kunjungi bidan andalan Anda untuk merencanakan dan mengatur jarak kehamilan untuk tumbuh kembang buah hati yang optimal. Cegah stunting itu penting melalui perencanaan keluarga. Khawatir ber-KB? Tunda kehamilan dan raih cita-cita dengan andalan FA. Andalan laktasi untuk ibu menyusui. Ber-KB itu mudah. Andalan pilihan perempuan Indonesia. Terima kasih Anda masih bersama kami dan kita masih membahas terkait dengan bagaimana penanggulangan kasus tuberkulosis atau TBC di Jawa Timur bersama dengan 3 narasumber. Ada Bu Lili, Kepala Biro Hukum Seda Prof Jawa Timur, kemudian ada Bu Sulfi dari Dinas Kesehatan dan juga Pak Benyamin, anggota DPRD Provinsi Jawa Timur dari Komisi E. Dan tadi sebelum jeda kita sudah berbincang terkait dengan apa saja hal-hal yang dilakukan oleh pemerintah untuk bisa melakukan penanggulangan dan juga pengendalian terhadap kasus ini. Saya mau ke Pak Benyamin. Pak Benyamin, tadi sudah Bu Lili dan juga Bu Sulfi sudah memberikan penjelasan terkait bagaimana kemudian Pergub ini nantinya akan bisa memberikan legitimasi terhadap stakeholder atau pihak tertentu yang berkapasitas begitu. Nah, dari sini kemudian bagaimana Dewan atau Legislatif ini mengawal agar Pergub ini on the track begitu dalam implementasinya? Ya, jadi sebenarnya tadi yang disampaikan Bu Lili bahwa semua komponen gitu ya bisa berperan aktif agar sasaran kita mengeliminir dan menghilangkan TBC ini berperan. Kebetulan minggu ini saya dalam rangka reses 1 minggu ini. Kemarin saya kumpulin kepala desa di Waru, Bapak. Dalam diskusi itu kita bicara tentang salah satu hal TBC ini. Makanya tadi saya sempat bertanya sama Bu Sylvie, Bu, obat-obatan siap katanya. Begitu. Karena pada saat kita melakukan sosialisasi, jadi kami anggota Dewan juga melakukan sosialisasi terhadap desa-desa untuk memberitahu tanda-tanda penyakit TBC, dan tadi saya sampaikan kalau kena TBC pun nggak usah malu begitu ya, malah segera melapor baik itu ke puskesmas ataupun saya lihat sekarang rumah sakit swasta pun dilibatkan ya Bu ya. Jadi seperti rumah sakit kami pun dilibatkan ada untuk men-screening begitu ya. Nah, dengan demikian kita akan, karena kasus TBC itu menularnya cukup mudah. Kalau pada saat daya tahan lemah, saya batuk-batuk pada seseorang yang daya tahannya lemah di depan kita, atau keluarga kita, atau anak kita, atau mbah kita, mereka bisa terkena. Nah, sehingga bentuk pelaporan yang disampaikan oleh Bu Sylvie bahwa surveillance baik aktif maupun pasif, itu harus bisa berjalan supaya kita bisa menemukan, bukan hanya menemukan, tapi melokalisir. Supaya penyakit ini tidak menular, baik itu ke keluarganya, tetangganya, maupun kepada yang lain-lainnya, begitu. Nah, kemarin pun saya sempat sampaikan, di dalam Pergub ini pun soal peran serta aktif, gitu ya, ini saya mau sampaikan peran aktif. Di dalam Pergub ini pun disampaikan bahwa perusahaan-perusahaan itu harus ikut serta terlibat dalam mengeliminir kasus ini, karena ini program Jawa Timur, begitu, program keseluruhan. Nah, jadi sebenarnya beberapa waktu yang lalu, Bu, mungkin 1 bulan yang lalu, saya dengan Dinas Tenaga Kerja melakukan, sebenarnya itu anggaran dari kami untuk melakukan wasbank, tapi saya gunakan itu mensosialisasi ini. Dan kebetulan Pak Kabid Pengawasan saya undang bersedia hadir, sehingga kami merasakan menyampaikan soal TBC harus dibantu oleh perusahaan-perusahaan. Karena anggaran itu, Mas, ya tentu kita sebagai Dewan akan membantu anggaran tersebut. Tetapi kalau tidak di backup oleh swasta, mengeliminir ini perlu anggaran, dana sosialisasi, dana segala macam, termasuk obat-obatan. Itu juga kadang-kadang obatnya harus dari luar negeri dan segala macam. Sehingga kalau ada bantuan dari CSR perusahaan itu luar biasa begitu. Minimal bukan pengobatannya, tapi minimal melakukan screening terhadap karyawan perusahaan. Karena itu bukan hanya keluarga yang bisa menularkan, perusahaan itu juga bisa. Jadi kalau ada satu karyawan ini lagi ngobrol sembari merokok, dia batuk-batuk, waduh, itu 10 orang sekitarnya bisa udah terkena gitu. Jadi mestinya nanti saya izin juga sama Biro Hukum yang seperti itu mesti ditegaskan supaya perusahaan-perusahaan melakukan screening. Kalau dilakukan screening oleh perusahaan itu menguntungkan, jadi biaya screeningnya tidak perlu dari gubernur, dari pemerintahan, tapi bisa dibantu oleh pihak-pihak swasta,
sehingga itu bisa berjalan secara aktif seperti yang diharapkan, ada peran aktif gitu dari seluruh komponen, begitu Pak. Oke, baik Bu Sulfi, kalau tadi juga sempat disebutkan terkait dengan screening begitu ya, di dalam pergub tersebut juga kalau kita baca ada yang mengatur terkait dengan screening mandiri begitu, dan di situ ada penjelasan terkait screening mandiri dilakukan melalui aplikasi begitu. Bisa dijelaskan secara detail lagi kira-kira bagaimana masyarakat ini bisa melakukan screening secara mandiri? Ya, jadi tadi saya sampaikan bahwa kita inginnya memang secara masif kita berusaha untuk menemukan sebanyak-banyaknya kasus TBC. Nah, bagaimana salah satu upaya kita yang kita lakukan adalah masyarakat itu tuh bisa aware kepada dirinya sendiri ya. Artinya apa? Ketika dia merasa bahwa dirinya itu punya tanda dan gejala TBC, oke, berarti kita self assessment pada dirinya. Nah, salah satu upaya yang kita lakukan adalah adanya aplikasi ETB, di mana salah satu aplikasi ini yang kita buat adalah untuk optimalisasi penemuan kasus melalui screening mandiri. Misalnya saya gitu ya, ini saya mencoba untuk ngambil linknya aplikasi itu, mudah di-download ya, mudah diambil gitu linknya, diklik saja, di situ ada beberapa pertanyaan. Apakah Anda batuk gitu ya? Nah, itu salah satunya. Kalau di antara beberapa pertanyaan itu ada salah satu saja yang iya, berarti saya ini adalah terduga TBC gitu ya. Itu berarti saya menilai diri saya sendiri. Nah, itu. Ketika saya sudah merasa bahwa saya terduga, untuk memastikan apakah saya sakit TBC atau tidak, maka saya akan datang ke layanan TBC. Nah, tadi menyambung dengan yang Dr. Benyamin menyampaikan ya. Kemarin, tanggal 28 kemarin, dalam rangkaian Hari TBC sedunia 2023 di Jawa Timur, kami juga sudah melakukan webinar ya, bekerjasama dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur. Karena apa? Kita punya Perpres TBC, punya Pergub TBC Jawa Timur. Nah, dilanjutkan juga ada Peraturan Menteri Tenaga Kerja tentang penanggulangan TBC di perusahaan-perusahaan. Jadi ini sudah klik gitu ya. Tadi yang disampaikan Dr. Benyamin betul. Jadi salah satu tempat yang berisiko untuk tertularnya TBC adalah di perusahaan-perusahaan. Nah, ketika kita mensosialisasikan seperti itu, nanti harapannya dengan adanya aplikasi ETB juga, ini kita sosialisasikan kepada semua masyarakat. Masyarakat sudah mulai bisa mengakses dirinya sendiri, termasuk yang ada di perusahaan-perusahaan. Ini jadi akhirnya semakin banyak terduga yang bisa kita temukan. Jadi semakin cepat kita temukan, semakin cepat kita obati, sehingga Jawa Timur akhirnya bebas TBC. Harapannya seperti itu. Ya, jadi self assessment ya. Jadi kita melalui aplikasi tersebut bisa melakukan apa ya istilahnya melihat menilai apakah saya sendiri. Ini termasuk suspek atau Betul. tidak begitu ya. Dan ketika nanti sudah ternyata ada gejala-gejala yang mengarah, nanti bisa kemudian ditindaklanjuti di fasilitas kesehatan begitu ya. Bu Lili, kalau kita tadi menyambung dari apa yang disampaikan oleh Pak Benyamin terkait dengan bagaimana kemudian perusahaan-perusahaan ini juga menjadi bagian dari stakeholder untuk bisa melakukan pengendalian terhadap kasus TBC ini, untuk sosialisasi kepada perusahaan-perusahaan ini bagaimana agar mereka ini juga bersama-sama berjalan beriringan bersama dengan pemerintah untuk bisa menanggulangi, termasuk tadi juga melakukan tes atau assessment di dalam perusahaan itu sendiri untuk melihat apakah ada kira-kira di dalam perusahaan tersebut yang menjadi suspek TBC. Ya, sebenarnya di Pergub 50 ini sudah ada Dok di pasal 25. Jadi setiap pelaku usaha wajib, jadi bukan dapat tapi wajib melakukan atau fasilitasi untuk screening. Jadi sudah ada, dan karena ini kan pergubnya juga belum umur 1 tahun ya, jadi kalau kemudian bagaimana sosialisasinya, yaitu tadi sosialisasinya ya nanti Dinas Kesehatan sama Dinas Tenaga Kerja. Jadi kalau hukum ini kan umum ya, jadi Dinas Tenaga Kerja karena beliaulah yang punya kewenangan melakukan pembinaan, melakukan pengawasan. Nah, beliau itu yang melakukan nantinya. Jadi kita itu ini tidak kerja satu-satu, tapi kerjanya semuanya bareng-bareng. Jadi kak rembuknya grup ya. Jadi kalau buku menyampaikan tuh rembuknya grup. Jadi semua dinas yang memang terkait itu bekerja sama untuk kemudian bagaimana melakukan. Jadi di pasal 25 sudah ada. Malah kebetulan ada sanksinya itu Dok. Betul. Kalau misalnya tidak melakukan, cuman karena ini kan masih belum 1 tahun, kita sosialisasi, kita bisa mensupport, menstimulan bagaimana sih perusahaan-perusahaan itu dengan cara apa, nanti itu pasti Dinas Tenaga Kerja itu akan menyampaikan dan strategi apa yang bisa dilakukan. Misalnya kan biasanya di perusahaan tuh ada juga pelayanan kesehatannya kan. Nah, di situ kemudian ada tadi aplikasi. Nah, kalau aplikasi tindakan nyata ini dengan sekarang ini modelnya kan orang senang pakai HP ya. Jadi dengan mudahnya salah satunya karena malu ketemu cerita ke temen,
aku kok batuk-batuk ini kan mesti, oh TBC, nah itu kan sudah jadi malu. Makanya mungkin untuk mengetahui diri sendiri kita aplikasi kemudian kita datang ke dokter atau ke pelayanan kesehatannya di kantor-kantor yang dia bekerja di situ. Jadi sudah ada. Kalau misalnya nantinya setelah sosialisasi kita ada berapa waktu, maka kita akan berikan sampai teguran. Jadi sanksinya sampai teguran. Teguran secara lisan tertulis sampai nantinya bisa penghentian kegiatan. Jadi tapi kita kan tidak mengarahkan pada sanksi sebenarnya. Pergub ini adalah tujuannya memberikan pedoman dan penanganan, pencegahan dan penanggulangan TBC agar meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat Jawa Timur. Arahnya kan itu utamanya di situ. Jadi kita tidak ngomong sanksinya, tetapi ada sarana-sarana instrumen yang kita gunakan itu tadi adalah harus dengan ada screening yang oleh pelaku usaha. Nah ini kita support gitu, tapi tidak langsung sanksi ini kita terapkan, tapi bertahap sosialisasi kita juga membantu bagaimana pelaksanaannya gitu. Ya, bagaimana Pak Benyamin melihatnya? Tadi sudah dijelaskan oleh Bu Lili juga bahwa sampai sudah ada sanksinya, meskipun itu bukan menjadi hal utama yang diinginkan begitu ya Bu ya. Kita ingin bahwa kemudian ada tanggung jawab yang muncul dari setiap individu, setiap kelompok masyarakat untuk bisa bersama-sama mengendalikan TBC atau tuberkulosis ini Pak Benyamin. Iya, jadi betul di bab 19 itu pasal 25 itu memang sudah disampaikan bahwa peran serta dari perusahaan tersebut begitu ya, dengan ada 4 kategori sanksi kalau nggak salah. Nah, yang saya sampaikan di sini itulah sebenarnya dalam pergub ini sudah lengkap. Cuman harus disertakan kepada SKPD yang lainnya supaya ini diterapkan. Memang betul yang disampaikan Bu Lili bahwa ini baru berumur 1 tahun, betul. Nah makanya salah satu yang dilakukan seperti hari ini kita melakukan sosialisasi, makanya saya menekankan itu sebenarnya. Menekankan itu supaya kalau ada HRD perusahaan, ini juga memahami bahwa sebenarnya sudah ada permintaan tolong kerjasama bahasanya, ya, untuk ikut serta men-screening karyawannya, begitu. Nah men-screening karyawannya dengan screening itu kita harapkan selain menggunakan aplikasi, maka kita mendapat data real daripada kesehatan. Setahu saya pemeriksaan BTI-nya itu gratis kan ya Bu ya? Sekarang pakai TCM. Nah, gratis gitu. Jadi pemeriksaan itu tidak dikenain biaya, hanya tinggal diatur. Jadi mungkin perusahaan juga takut anggaran lain-lain. Sebenarnya dia dengan melingkan gitu ya, bermitra dengan ya umumnya tadi pelayanan kesehatan terdekat atau apa, dia bisa melakukan itu. Dan hasil itu akan mendapatkan tadi menemukan fenomena gunung es sehingga real. Nah, kenapa kita harus mendapat real? Kadang-kadang kalau kita tidak mendapatkan angka real yang kecil saja, kita terlalu pede, Pak. Oh, selesai masalah itu. Padahal udah bagus begitu. Padahal tiba-tiba terjadi suatu endemis gitu umpamanya gitu ya. Nah, itu jadi masalah begitu. Jadi kita mesti dapat angka real dulu. Setelah angka real itu kita duduk bersama lagi merencanakan baik dari budgeting dari DPRD ataupun dari mitra SKPD yang terkait melakukan merencanakan dari data real ini kita mau ngapain begitu. Serta peran swasta yang tadi saya bilang, karena peran swasta juga penting gitu ya. Oke, baik. Bu Sulfi, kalau kita berbicara tentang pengobatan TBC sendiri ini kan membutuhkan waktu yang cukup panjang begitu ya, sekitar 6 bulan dan itu tidak boleh terputus. Dan kalau saya lihat ini dan saya juga baca bahwa ini juga menjadikan salah satu alasan kemudian masyarakat akhirnya ada yang terputus pengobatannya membuat kemudian resisten obat dan juga lain sebagainya. Apakah dalam pergub ini juga kemudian memberikan sebuah panduan agar kemudian pengobatan yang dilakukan ini juga bisa berjalan maksimal selama jangka waktu yang ditentukan seperti apa? Iya, jadi yang pertama tentunya saya itu bahagia ya bisa kolaborasi dengan Bu Lili ini, Biro Hukum. Kenapa? Membantu kami untuk mengimplementasikan suatu aturan gitu ya. Untuk siapa? Untuk masyarakat yang ada di Jawa Timur. Jadi kita berharap memang kita ingin menemukan kasus sebanyak mungkin. Karena apa? TBC ini bisa disembuhkan gitu. Permasalahannya ketika kita menemukan tidak semua masyarakat itu mau patuh minum obat ya. Padahal kalau kita lihat obat TBC ini gratis disediakan oleh pemerintah, tinggal minum obat teratur saja bisa sembuh gitu ya. Karena itu kita mencoba mengatur dalam pergub ini, Pergub 50 tahun 2022
upaya-upaya apa yang bisa dilakukan? Salah satunya adalah adanya pengawas menelan obat. Ya, itu semua juga diatur. Kenapa harapannya ketika masyarakat ini sudah disampaikan, oh ya kamu sakit TBC, ayo ini loh minum obat gratis loh, nanti bisa sembuh. Nah, ketika dia butuh pendampingan untuk pengawas menelan obat, itu kita sudah ada atur di sini. Kenapa? Supaya jalannya bisa smooth. Fasilitas layanan kesehatan juga bisa membantu, masyarakatnya itu yang sakit juga bisa patuh, gitu ya. Yang sehat juga nggak akan tertular. Nah, jadi dengan aturan ini semua itu bisa akhirnya kerja bareng, sinergi bareng. Jadi pengobatannya itu bisa sampai tuntas, sampai sembuh. Sesuai slogannya, temukan, obati sampai sembuh. Sampai gitu. sembuh ya, tidak boleh terputus begitu ya. Nggak boleh terputus. Dan kalau tadi menyambung apa yang disampaikan oleh Bu Sulfi terkait dengan pengawas menelan obat. Ini tadi juga di dalam pergub tersebut diatur ada beberapa kelompok yang memang mereka bukan tenaga kesehatan tapi juga termasuk dalam lingkup upaya untuk menyembuhkan. Itu bagaimana maksudnya Bu Lili? Ya, jadi kan saya sampaikan dari awal memang penanganan terhadap TBC ini kan tidak hanya tenaga medis, tidak hanya pemerintah, tapi semua masyarakat. Bisa jadi nantinya mungkin di suatu kawasan kan, ya memang detailnya tidak kita atur, Mas. Kita memberikan legitimasi, tapi detail nanti tergantung dari kreativitas kita, strategi kita, gitu ya. Misalnya, oh ada apa namanya dasawisma atau kader dari PKK atau ini yang selalu dapat, karena nggak mungkin dari Dinas Kesehatan Provinsi mendatangi 38 kabupaten kota, itu belum lagi desanya ada, desa kelurahan itu ada 8.501, kan nggak mungkin. Nah ini kita nggak bisa, tapi kita bagaimana caranya menjalin kemitraan dengan semuanya itu tadi. Jadi dengan kabupaten kota sendiri, kemudian di sini kita juga ada apa namanya desa, yang kemudian kita juga akan meningkatkan desa atau kelurahan yang sadar hukum. Nah, sadar hukum ini kan informasi hukum juga masuk, ini disampaikan. Jadi ini kerja bareng. Nanti bagaimana pengawasan? Kalau mungkin suatu kota yang kabupaten kecamatannya hanya 3, mungkin bisa tenaga medisnya itu mendatangi. Ini sudah minum obat belum lah. Tapi kalau kita 38, nah inilah perlu. Makanya pergub ini sangat mengatur juga tentang jejaring, kemitraan, peran serta masyarakat maupun pihak swasta gitu ya, semuanya itu tujuannya sama. Ini tujuannya tadi tuh untuk penanganan kesehatan. Jadi kita hanya mengatur legitimasinya. Yang penting itu dulu. Kreativitas. Kalau saya ngomong strategi atau kreativitas, itu kita berikan kewenangan kepada OPD teknisnya. Jadi misalnya ada pengawasan juga oleh Pol PP. Pol PP itu ngawasi juga, Dinas Kesehatan ini ngawasi juga untuk sanksi-sanksi tadi. Itu bagaimana sih kreatif? Kalau didatangi Pol PP kemudian ini sudah takut. Padahal tujuannya tadi untuk ngawasi. Jadi bagaimana supaya smooth dan wise ya kita bisa melakukan itu. Jadi ini sudah insya Allah ya. Insya Allah ini sudah cukup ya dok ya. Untuk bisa memberikan dasar pedoman dalam penanganan. Baik, nanti kita akan lanjutkan kembali Bu Lili, Bu Sulfi dan juga Pak Benyamin. Namun kita harus jeda terlebih dahulu. Kami akan kembali sesaat lagi. Ya apa iki? Peno lho, lapo ae. Teko-teko kok murang-muring. Pesen kopi kono lho, Sik. Utang gorong mari ke susu mati ae. Sing mati lho sapa?
Jumali bakul sumai iki lho. Sampean nek ngomong ojo ngasur ae enak. Iki lho. Lho ngene growoco nentala. Bojone Jumali update status. Istirahatlah dengan tenang. Sing mati sapa manene gak Jumali. Lha Cak, ini. Diparani ngene lho nang omahe. Nah, rame nang ngene kene. Yo, kalau, sampai kalau. Aku mulai Cak yo. Mulane ta lah. Ojo percaya ambek berita sing gak jelas. Terima kasih Anda masih bersama kami dengan TVRI Jawa Timur. Kali ini kita masih membahas terkait dengan penanggulangan tuberkulosis atau TBC di Provinsi Jawa Timur bersama dengan 3 narasumber, ada Bu Lili, kemudian Bu Sulfi dan juga Pak Benyamin. Tadi di 2 segmen sebelumnya kita sudah membahas banyak hal bagaimana kemudian upaya yang sudah dilakukan, tentu dengan upaya pentahelix yang dilakukan berbagai macam sektor yang dilibatkan, ini bisa benar-benar di tahun 2035 nanti kita bisa mengeliminasi kasus TBC dan di 2050 kita zero ya. Pak Benyamin, kalau tadi di awal sudah memberikan statement tersebut, tentunya kita menjadi hal yang semoga bisa menjadi yang motivasi kita Pak ya, terkait dengan upaya pengendalian ini. Nah, kita berbicara tentang prasarana dan juga sarana, termasuk juga bagaimana SDM ini disiapkan untuk bisa melakukan pengendalian terhadap kasus TBC ini. Kalau tadi juga sempat disinggung terkait dengan upaya yang dilakukan sampai di puskesmas-puskesmas. Nah, bagaimana kemudian Dewan ini melihat kesiapan dari segi prasarana dan juga sarana, termasuk juga SDM-nya sendiri? Ya, jadi kami dari Dewan itu tentu dalam membuat suatu yang namanya pergub, tentu sudah kita pikirkan atau pertimbangkan bagaimana pergub itu harus berjalan, termasuk memikirkan setiap anggaran-anggaran yang ada, begitu. Dari SDM itu zaman dulu saya itu namanya P2M ya Bu ya. Jadi sebenarnya sudah ada subbagian memang mencegah penyakit menular bahasanya. Salah satunya ya TBC tadi. Tadi saya bilang dari awal aja bayi lahir aja vaksinasi sudah dipikirkan dari zaman dulu gitu. Nah, cuman yang mesti kita hati-hati, saya setuju dengan pertanyaan yang tadi itu soal umpamanya bagaimana membuat seseorang itu patuh. Selain ada kader yang memantau, begitu, adalah SDM mungkin buat dinas kesehatan. SDM itu kadang-kadang dokter atau perawat yang menangani itu harus menjelaskan sejelas-jelasnya. Dalam kebetulan saya seorang dokter, jadi saya melakukan pengobatan juga pada pasien-pasien TBC itu masuk. Di situ kadang-kadang saya tekanan pada mereka. Karena begini, betul yang pertanyaan tadi, 6 bulan, kadang-kadang bisa sampai 9 bulan. Yeah. Begitu kita kasih obat 3 bulan, orangnya nih batuknya udah hilang, semua udah hilang. Tapi bukan berarti Mycobacterium TBC-nya, kumannya udah hilang, belum. Mungkin masih ada di dalam paru-parunya, masih bisa menularkan. Walaupun secara klinis, gejala batuknya segala macam hilang. Jadi saya sering tekanan pada mereka bahwa walaupun gejala sudah enak, tetap harus kontrol teratur. Kedua, kita motivasi juga kepada mereka kepada dampak keluarganya. Jadi kalau kita sampaikan, Bapak minum obat ini nanti kalau udah enak tetap harus minum obat gitu. Oh nggak usah kan dok, saya udah enak. Iya tapi Bapak mesti sayang sama keluarganya, sama anaknya, istrinya, cucunya. Karena kalau Bapak nggak minum rutin, nanti menularkan ke cucu, ke anak. Jadi dia pikiran, oh iya ya saya harus menjaga bukan buat saya pribadi gitu, tapi untuk warga atau masyarakat sekitarnya. Nah jadi perlu penekanan SDM tadi. Nah kebetulan saya sembari duduk, Bu Sulfi, saya kepikiran juga kan katanya tadi ada aplikasi itu. Yeah. Kenapa aplikasi itu begitu ada pasien ditemukan, ini hanya usul saja. Yeah. Begitu pasien itu ditemukan, orang itu dimasukkan dalam aplikasi, kenapa di aplikasi itu tidak ada warning? Umpamanya besoknya, apakah Anda sudah minum obat? Kan ini aplikasi. Yeah. Langsung diingatkan begitu. Oh iya, udah minum obat belum ya? Belum jadinya. Karena kalau menggunakan kader yang tadi harus ke lapangan, betul yang disampaikan Bu Lili, berapa jumlahnya pasukan yang harus turun ke lapangan. Tapi kalau kita masukkan mereka dalam suatu aplikasi, dan aplikasi ini terhadap programmernya kita pesankan bahwa kasihlah awareness, oh udah minum obat kan Anda, begitu ceritanya.
Nah, baik itu pagi maupun pada sore hari, umumnya 2 kali sehari, kan gratis kan. Program bisa running otomatis tuh, dibikin selama 6 bulan gitu ya ceritanya. Nah, misalnya mesti kontrol 1 bulan, setelah minum obat selama 1 bulan harus kontrol 1 bulan. Dikasih warning juga dalam waktu 1 bulan ini. Jadi begitu berobat tanggal 18 Maret ketemu 18 April, dikasih saatnya Anda kontrol ke poli. Nah, ke puskesmas. Nah, itu kan enak begitu. Ya ini usul saja, karena mesti semua komponen bergerak. Oke, jadi maksudnya Dokter Benyamin ini adalah aplikasi tersebut tidak hanya untuk melakukan tes mandiri, tapi juga terintegrasi bagaimana dibuat kepada pasien-pasien yang sudah terdeteksi atau positif TB ini. Bagaimana Bu Sulfi? Apakah ini sebuah masukan yang mungkin juga bisa menjadi mungkin dilakukan? Mungkin dilakukan. Ya, jadi usul Dokter Benyamin bagus ya. Jadi memang saat ini kita masih aplikasi ini adalah untuk optimalisasi penemuan terduga kasus TBC. Nah, kalau ketika nanti masyarakat ini sudah datang ke Vaskes memastikan apakah dia sakit TBC atau tidak. Nah, itu mungkin yang tadi diusulkan Dr. Benyamin, ada satu aplikasi yang bisa membuat alertnya mereka. Oh, ini sudah waktunya ambil obat, ini waktunya minum obat gitu ya. Karena memang benar PMO, pengawas menelan obat itu tergantung dari masing-masing pasiennya. Dia boleh jadi dari keluarganya, boleh dari komunitas, boleh dari kader atau dari tenaga kesehatan. Itu pilihan. Asal mereka komitmen, karena itu memang benar. Konseling awal ketika melakukan komunikasi efektif kepada pasien, edukasi, dinyatakan bahwa TBC ini bisa sembuh asal minum obat secara teratur sampai 6 bulan gitu. Itu terus dilakukan. Nah, jadi kalau tadi usulannya Dr. Benyamin, apakah aplikasinya ini bisa dimungkinkan untuk dikembangkan? Sangat mungkin. Gitu. Oke, baik. Di dalam pergub tersebut juga kalau saya baca juga mengatur terkait dengan teknologi. Ini dalam konteks apa teknologi secara pengobatannya atau seperti apa yang dimaksudkan? Ya, jadi di Stranas Strategi Nasional TBC tahun 2020 sampai tahun 2024 memang poin keempat salah satunya adalah riset dan teknologi karena memang ilmu itu dinamis ya, termasuk di penyakit TBC, masalah obat, masalah diagnosis gitu ya. Itu salah satunya adalah dari riset dan teknologi termasuk dalam hal sistem informasi dan pencatatan pelaporan. Jadi banyak hal terkait dengan riset dan teknologi yang berkembang terus. Tadi yang disampaikan Dr. Benyamin, dulu memang pemeriksaan pertama untuk mikroskopis ya, itu adalah BTA dari mikroskopis ya. Sekarang sudah menggunakan tes cepat molekuler. Jadi itu perkembangan ilmu. Kemudian pengobatan. Dulu kenalnya adalah OAT yang diminum 1 minggu 3 kali gitu ya dokter. Itu. Nah, sekarang ada yang namanya OAT dosis harian. Jadi itu mempermudah pasien-pasien yang berpihak kepada pasien supaya pasien-pasien ini lebih cepat, lebih patuh untuk minum obat sampai sembuh gitu harapannya. Termasuk dengan sistem informasi ya, digitalisasi informasi ya, sistem informasi tuberkulosis ini harapannya lebih friendly, lebih mudah sehingga pencatatan pelaporannya juga mudah. Sehingga kita ketika mendapatkan informasi, oh ini si A sakit TBC itu cepat kita tahu ya. Akhirnya kita bisa segera menangani sampai oh ya kita pantau nih si A ini sampai mana, oh sudah sampai sembuh gitu. Kalau belum sembuh, oh ya berarti oh atau ini ada pasien yang potensi mau mangkir, mau lolos to follow up itu juga bisa kita dari mana? Dari satu sistem informasi. Jadi banyak hal riset dan teknologi yang kami harapkan ya dari para klinisi, para peneliti gitu ya. Harapannya memang harapannya program TBC ini semakin lebih maju lagi ya. Dulu kayak TBC resisten obat pengobatannya 2 tahun itu masih pakai injek streptomycin, mungkin Dr. Benyamin. Sekarang sudah enggak, semuanya pakai oral. Nah, jadi itu semua adalah dari hasil riset dan teknologi, penelitian-penelitian yang akhirnya itu kita semua tuangkan dalam hal pergub ini. Mulai dari upaya promotif sampai dengan hal yang kuratif, lengkap, komprehensif, termasuk yang ada di Stranas. Seperti itu. Setuju. Ini tadi juga hampir 1 jam kita membahas dan juga sudah kita bahas banyak hal yang juga membuktikan bahwa pergub ini sangat komprehensif mulai dari promotif tadi sampai dengan kuratif, tidak hanya mencegah tapi juga bagaimana kemudian menanggulanginya dan juga mengobatinya. Bu Lili, tadi juga kita kembali lagi seputar bagaimana kemudian SDM dan juga sarana prasarana ini juga diatur di dalam pergub tersebut. Ini bagaimana? Mungkin bisa diberikan sedikit deskripsinya. Ya, saudara di sini sudah kita atur semua ya. Jadi dengan dasar-dasar hukum tadi, pasal-pasal tadi sudah menyebutkan sehingga nanti dari Dinas Kesehatan, Dinas Tenaga Kerja itu semua bisa. Yang penting juga tadi terkait dengan informasi. Jadi
ini kan salah satunya kita dengan TVRI gini ya, dengan kadang saya dengan TV9 atau macam-macam. Tapi yang penting juga salah satunya adalah kita ini sekarang juga lagi menggerakkan meningkatnya desa sadar hukum. Jadi kebetulan di Jatim itu ada 8.501 desa kelurahan. Tahun ini mungkin nanti akan ada penghargaan. Nah, salah satu indikator adalah informasi hukum. Informasi hukum itu kan tidak hanya ngomong undang-undang, ngomong PP, ngomong informasi semuanya. Jadi nanti Pergub ini juga kita kan ada jaringan dokumentasi informasi hukum ya, itu dimasukkan. Nah, di desa-desa itu juga sudah gampang memudahkan untuk mendapatkan informasi, tidak mesti peraturannya dibawa ke sana sini. Kita sekarang ini kan lagi dimanjakan dengan HP ya, dengan ini tadi aplikasi mau ngomong untuk mengetahui kita ini kena atau enggak itu HP tadi ya. Sama sebenarnya juga nantinya kita mau obat atau vitamin atau apapun itu sebenarnya kalau mungkin kesehatan ada di public warning ya dok ya, ya Bu Sufi, ada di public warning yang itu bisa lihat di HP gitu loh. Nah ini saya minta juga kalau sosialisasi, tolong kalau sudah buka public warning tahu ada informasi apa, ini hukum juga loh, karena itu suratnya dari Badan POM. Diinformasikan paling tidak ke saudara, ke teman, ke siapapun. Ini salah satunya. Jadi kita sejalan hukum. Saya bergeraknya di bidang hukum ya. Di sini kesehatan. Karena Dewan dan Kesehatan ini yang kemudian kita berpacu. Ayo kita memberikan informasi hukum. Hukum loh ya. Hukum bukan peraturan perundang-undangan saja. Hukum itu semuanya. Jadi saya ini coba pernah nyampaikan ini. Mohon maaf. Pernah dok. Saya kepingin kurus dok. Terus dari teman minum ini, saya lihat di public warning, ternyata ini BKU, bahan kimia obatnya nggak boleh diminum kan ini udah ada izin edarnya. Saya tahu dari public warning. Nah ini kita sampaikan gitu loh. Nah sepertilah TBC ini juga kita bisa disampaikan informasi, makanya sekarang ini digalakkan, dibentuk, kita lagi menyusun juga bagaimana untuk kelurahan desa sadar hukum. Ini salah satu indikator 40% penilaiannya dari informasi hukum ini. Nah ini yang kita juga masukkan. Jadi SDM itu bukan hanya orang yang sudah pintar, tapi yang biasa kuliner HP ini loh. Ini cobalah pakai HP ini dengan smart. Jadi jangan hanya buka TikTok dan buka apa namanya WA yang kemudian ini ayo sholat tahajud, tidak hanya itu, tapi ayo sampaikan juga yang penting tadi loh. Kalau ada ketahuan memang dari sumbernya loh ya, yang jelas. Jadi yang kayak di iklan tadi kan nggak jelas nih. Oh sumbernya dari mana? Public warning. Sampaikan informasi hukum. Nah ini juga salah satunya. Itu penyiapan. Saya yakin lah kalau teknologi yang berkembang ini digunakan secara positif itu bisa kok. Jadi jangan hanya gunakan untuk yang negatif, tapi juga untuk yang positif seperti tadi ini yang kita kembangkan. Luar biasa sekali. Pak Benyamin sebagai closing statement mungkin apa yang ingin disampaikan kepada pemirsa TVRI untuk bisa bersama-sama kita beriringan, berjalan bersama, menyatukan gerakan dan juga suara untuk bisa melakukan pengendalian penanggulangan terhadap tuberkulosis di Jawa Timur. Ya jadi hari ini kita mensosialisasi tentang Pergub nomor 50 tahun 2022. Topiknya itu adalah penanggulangan daripada penyakit TBC. Jadi Bapak Ibu kalau seandainya pemirsa yang ikut pada acara ini ada keluarga ataupun yang menderita penyakit TBC, tidak perlu takut karena tadi sudah disampaikan TBC itu bisa diobatin sembuh total. Tetapi yang kita harus lakukan pertama kali adalah melaporkan kasus itu kepada unit-unit kesehatan, misalnya puskesmas, lalu meminta obat juga itu gratis, lalu warga sekitarnya baik itu keluarga maupun tempat pekerjaannya harus dilakukan screening, baik itu secara aplikasi ataupun screening langsung memeriksakan bila ternyata aplikasi diduga gitu ya ada satu item yang positif dan diduga itu kena COVID, kena TBC, maka bisa melakukan pemeriksaan TCM secara gratis di puskesmas. Nah, lalu kami dari Dewan akan menyiapkan anggaran apa yang diperlukan oleh Dinas Kesehatan. Karena anggaran ini kan kepentingannya buat sehat gitu ya. Sehat seluruh masyarakat. Saya suka sampaikan bahwa
Kalau masyarakat itu sehat, yang sekolah bisa sekolah jadi pinter, yang kerja bisa punya energi untuk mencari uang. Oleh karena itu, teman-teman tidak perlu takut. Yang penting tadi, minumlah obat rutin dan harus tuntas selama minimal 6 bulan. Dari saya demikian, Pak. Oke, baik Bu Sulfi, apa yang ingin disampaikan tadi juga mungkin menanggapi dari Pak Benyamin, kira-kira hari ini apa yang akan dicermati oleh Dinas Kesehatan untuk mengimplementasikan agar pergub ini bisa berjalan seoptimal mungkin? Ya, baik. Jadi saya bahagia tentunya pada pagi hari ini, pada sore hari ini karena pergub ini adalah menjadi salah satu pedoman kita ya untuk menjalankan pencegahan dan pengendalian tuberkulosis khususnya di Jawa Timur ya. Untuk apa tadi? Inginnya masyarakat Jawa Timur itu sehat ya. Jadi yang sakit TBC bisa sembuh, yang sehat tidak tertular ya. Dan ini dilakukan secara komprehensif, kolaboratif, integratif. Tidak hanya sektor kesehatan, tapi ini pada semua pihak. Mulai dari organisasi perangkat daerah, kemudian dari sivitas akademika, dari organisasi profesi, pemerintah maupun sektor swasta, termasuk pelaku usaha. Sehingga semua ini kita harapkan nantinya tersosialisasi pergub dan semua berjalan dengan smooth, bagus. Sehingga nanti kita berupaya Jawa Timur ini akhirnya bebas eliminasi TBC tahun 2030 karena akan global, secara global itu tahun 2035. Ya, harapannya seperti itu. Baik, masih ada sedikit waktu, Bu Lili, apa yang ingin disampaikan? Ya, terima kasih. Jadi mungkin sedikit saja untuk teman-teman yang di kabupaten kota, terutama di bagian hukum maupun OPD-OPD yang lain, jika belum punya pergub, kalau sudah punya, sudah ada ya peraturan kepala daerah, jadi peraturan bupati atau wali kota terkait dengan penanggulangan TBC, itu bisa menggunakan Pergub 50 2022 ini sebagai pedoman. Jadi kalau belum mempunyai, jangan, bingung nggak, belum punya saya harus nyusun ini berapa lama, tidak usah bingung, jadi pakai saja sembari nyusun gitu loh, kalau mau menyusun sesuai dengan kabupaten kotanya. Jadi tidak ada, jadi kosongan kemudian nggak melaksanakan. Jadi ini bisa dilaksanakan juga oleh kabupaten kota dalam mendukung program untuk zero TBC. Baik, terima kasih banyak Bu Lili Pujiastuti, Kepala Biro Hukum Sedaprov Jawa Timur, kemudian Ibu Sulfi juga dari Dinas Kesehatan, tak lupa juga Pak Benyamin dari Komisi DPRD Provinsi Jawa Timur sudah hadir hari ini. Tentu apa yang menjadi kesimpulan diskusi kita selama 1 jam ini adalah bahwa marilah kita bersama-sama bergerak bersama untuk bisa melakukan penanggulangan terhadap kasus tuberkulosis atau TBC di Jawa Timur, karena meskipun hari ini Jawa Timur masih menjadi provinsi dengan kasus TBC tertinggi, maka dengan upaya yang sudah kita lakukan ini kita bisa bersama-sama untuk mengendalikan bahkan juga menekan agar kasus TBC atau tuberkulosis bisa benar-benar zero di Jawa Timur. Saya Aryo Wibowo mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan juga kebersamaan Anda. Selamat sore, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.